Hey everyone, back again at Cisario Design and Science. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar penggunaan Pathfinder di Adobe Illustrator. Nah teman-teman, Pathfinder ini berfungsi untuk membelah ataupun menyatukan objek. Oke, langsung saja ke materinya. Kita akan munculkan terlebih dahulu Pathfindernya. Kita pilih Windows, kemudian di sini ada Pathfinder. Nah, udah muncul. Oke, kita akan buat objeknya. Akan kita buat kotak di sini atau persegi dengan warna biru misalkan. Ya, biar terlihat rapi, jangan pakai outline ya. Oke, kita buat lagi objek, misalkan di sini lingkaran dengan warna yang berbeda. Ya, misalkan saya pilih warna pink, warnanya tidak jauh berbeda ya. Nah, seperti ini objeknya ya. Oke, kita akan menggunakan Pathfinder ya. Nah, Pathfinder ini sangat berguna sekali ya teman-teman, terutama bagi kalian yang sering menggunakan Adobe Illustrator. Oke, nah di sini terdiri dari dua menu ya, Shape Mode dan Pathfinder. Nah, kita akan menggunakan Shape Mode terlebih dahulu, terdiri dari unit ya. Oke, teman-teman, kita akan menggunakan unit terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan unit. Nah, seperti ini. Jadi, unit ini berfungsi untuk menggabungkan kedua objek ya. Nah, coba kalian perhatikan, kenapa ini warnanya itu mengikuti warna yang di atasnya. Jadi, pada intinya, kalau misalkan unit ini objeknya itu di atas, maka warnanya itu akan mengikuti warna yang di atasnya. Oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Lagi, misalkan yang warna biru ini ke ataskan. Nah, maka akan mengikuti warna biru. Nah, penggabungannya seperti ini ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, jadi pada intinya unit ini berfungsi untuk menggabungkan kedua buah objek ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ini, minus front ya. Minus front, coba kalian perhatikan. Minus front. Nah, seperti ini. Jadi, yang terpotongnya itu objek yang di bawahnya. Sementara yang sebagai pemotongnya itu objek yang di atasnya. Nah, di sini yang terpotongnya objek yang di bawah, yaitu warna pink. Sementara objek yang dipotongnya itu menghilang, yaitu sebagai pemotong ya. Oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Ataskan misalkan ini range, ataskan ya, yang warna pink ini. Maka yang jadi pemotongnya itu warna pink dan akan menghilang warna pink ini. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, minus front ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Selanjutnya kita akan menggunakan di sini intersect ya. Jadi intersect ini berfungsi ya. Jadi yang di tengahnya itu, yang titik temunya ini menghilang. Intersect ini berfungsi yang titik temunya itu, jadi sisanya itu titik temunya saja ya. Jadi sisanya itu titik temunya saja. Nah, coba kalian perhatikan, maka ya akan tersisa sebelah sini ya. Nah, intersect. Nah, seperti ini. Jadi mengikuti jadi sisanya itu titik temunya. Nah, seperti ini. Kenapa ini warna pink? Karena warna pink ini objeknya itu berada di atas ya. Oke, kalau misalkan kita alihkan ini ke ataskan, maka objek yang tersisanya itu menjadi warna biru. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita akan menggunakan exclude ya. Nah, exclude ini kebalikan dari intersect sebenarnya. Nah, yang tadi itu objeknya yang tersisa ketika, jadi kalau misalkan intersect itu tadi itu objek yang bertemunya itu sisanya, sementara di sini exclude ini objek yang bertemunya itu menghilang.
Jadi coba kalian perhatikan. Nih, seperti ini. Nah, objek yang bertemunya itu tidak ada ya. Jadi sisanya itu objek yang tidak bertemunya saja. Oke. Nah, ini kenapa warna biru? Karena warna biru ini posisinya di atas. Nah, kalau misalkan kita alihkan arrange ke atas. Nah, seperti ini. Jadi warna pink ya. Karena warna pinknya di atas. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan pathfinders-nya itu divide ya. Divide. Nih, divide ini berfungsi untuk membelah nih. Nih, ini terbelah ya. Ini terbelah. Nah, sisi-sisi ini terbelah. Kalau misalkan kita ungroup kan pathfinder ini, nih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi terbelah ya. Oke. Selanjutnya kalau misalkan divide ini kita arahkan si warna birunya ke atas kan. Nah, kita menggunakan divide lagi, maka seperti ini hasilnya ya. Ungroup. Nah, ini seperti ini. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z untuk menggunakan menu pathfinder yang lain. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan trim ya. Coba kalian perhatikan trim. Nah, trim ini nih kalau misalkan di ungroup kan seperti ini nih. Jadi trim itu objek yang dipotongnya itu objek yang di bawahnya, sementara objek sebagai pemotongnya itu objek yang di atasnya. Nah, coba kalian perhatikan. Yang tadi itu objek yang di bawahnya itu warna pink, sementara objek yang di atasnya itu warna biru ya. Nah, kalau misalkan kita oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z ya. Kita arrange ya, posisinya di atas misalkan. Maka yang menjadi pemotongnya itu warna pink. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, kita ungroup-kan ya. Nah, seperti ini. Jadi sebagai pemotongnya itu yang di atasnya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita akan masuk lagi ke menu yang lainnya, ke fitur yang lainnya. Nah, ini merge ya. Merge. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, seperti ini ya. Merge ini hampir sama kayak trim ya. Nah, kalau misalkan kita ubah posisinya di atas ini yang biru, maka akan hasilnya seperti ini nih. Yang terpotongnya itu yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita akan menggunakan fitur lainnya. Yang ini crop ya. Nah, coba kalian perhatikan. Oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Nah, ini hampir sama seperti ini ya. Jadi sama ya, sama saja seperti yang ini. Ya. Oke. Jadi kelihatannya gambarnya sama ya. Nah, coba kalian perhatikan lagi, ulangi lagi ya. Nih, seperti ini. Objek yang tersisanya itu objek yang di bawahnya. Ya. Sementara ada sedikit perbedaan ya. Objek yang tersisanya itu kalau intersect itu yang di atas, sementara kalau crop ini objek yang tersisanya itu objek yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan intersect yang tadi, nah, objek yang tersisanya itu objek yang di atasnya. Sementara kalau misalkan menggunakan crop ini, objek yang tersisanya itu yang di bawahnya, ya. Oke. Kita akan lanjut menggunakan outline ya. Oke. Ini seperti ini. Jadi tinggal sisa seperti ini, garis-garis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, outline ini jarang sekali ya digunakan biasanya ya. Saya nggak tahu sih, itu tergantung kebutuhan juga. Nah, akan seperti ini. Jadi tinggal garis-garisnya saja ketika kita menggunakan outline. Nah, seperti ini. Nah, kita ungroup. Sisanya seperti ini nih. Oke. Kita akan lanjut ke menu selanjutnya, ke tool selanjutnya. Nah, minus back ya. Minus back ini nih.
Coba kalian perhatikan, ini minus front, ini minus back ya. Coba kalian perhatikan perbedaannya ya. Perhatikan, ini yang menghilang itu warna pink, atau yang dipotongnya itu yang di atasnya. Kalau misalkan kita menggunakan yang ini minus front, yang terpotongnya itu yang di bawahnya ya. Perbedaannya itu saja ya, hanya posisinya saja. Jadi objek yang dipotongnya itu, kalau misalkan menggunakan di sini minus front itu yang di bawah, sementara kalau misalkan menggunakan minus back itu yang terpotongnya itu objek yang di atas. Oke, sampai sini jelas ya penggunaan Pathfinder ini. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian pengguna CorelDRAW, nah sebenarnya di sini penggunaan Pathfinder ini kalau di CorelDRAW itu dinamakan shaving ya. Sementara kalau misalkan kita akan mendesain ya, ataupun kita membuat vektor menggunakan intersect-nya itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan intersect, kalian biasanya harus mengcopy paste terlebih dahulu agar si objek source-nya itu tidak masih ada gitu. Karena di sini tidak tersedia fitur menyisakan objek source maupun objek target ya. Oke, sampai sini mungkin penjelasan mengenai dasar-dasar penggunaan Adobe Illustrator. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.